Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan coba memberikan keseimbangan dan apa yang saya sampaikan atas dasar kebenaran. Demi kebenaran, demi kebaikan, biar gak terus-terusan polemik-polemik ini kisruh, orang menjadi bingung. Jadi atas nama kebenaran ini saya sampaikan. Saya ngomong kayak begini atas nama kebenaran. Demi kebenaran, tidak lebih. Jadi tidak usah baper ya. Kalau dianggap kamu komen-komen yang nggak bener, caci maki di sini, ya saya anggap kamu nggak sejalan saja. Karena apapun itu kalau orang sudah tidak sejalan, apalagi tingkat keilmuannya berbeda, cara berpikir panjang dan pendeknya juga kelihatan kok semuanya. Pasti ujung-ujungnya begitu, caci maki. Ya, perlu saya sampaikan. Banyak sekali komentar-komentar yang memaknai bahwa saya itu adalah pembela Pak Alwi. Saya jawab dalam konteks habaib jamak, berarti Habib semua, saya membela. Saya membela, tidak akan pernah mundur. Dalam konteks oknum Habib, saya tidak akan pernah membela ketika ada oknum Habib yang buat masalah, provokasi, buat ujaran kebencian, di panggung dakwah juga bikin ujaran kebencian. Tidak satupun, tidak sedikit pun saya akan membela kelompok-kelompok seperti itu. Nah, ini didengerin saya ngomong ya. Kamu tidak perlu mengajari saya, tidak perlu memprovokasi saya, alih-alih atas nama pribumi atau zuriat Wali Songo. Tidak perlu ngajarin saya. Hak batil itu sudah diatur. Ya, tidak perlu. Kamu ngomong komentar Arya adalah budak Pak Alawi, pembela Habib segala macam. Ya, ini receh komentar seperti itu. Kalau saya jadi pembela Habib, lu bisa apa dan lu mau apa? Kalau saya menjadi pembela Habib, lu nggak bisa ngelakuin apa-apa karena lu bermasalah. Nggak terawih Anda, saya nggak terawih. Nggak terawih. Jangan pernah ngajari saya atau memprovokasi untuk melawan habaib. Ya. Habaib yang dakwah, yang syiar keagamaan juga bagian daripada al-ulama warasatul anbiya. Bagian daripada ulama. Kok kowe ngajari saya untuk provokasi, untuk memusuhi habaib? Itu didengerin nih ngomongnya ya. Sebelum kalian ini receh-receh, cecunguk-cecunguk ini bahas masalah Habib, jauh-jauh hari saya sudah melawan oknum-oknum habaib. Nyawa ini saya sudah pertaruhkan. Ketika oknum kupingmu dijembreng, oknum yang dilawan, yang bikin provokasi, yang melawan pemerintahan, yang menciptakan bibit-bibit radikal, maka saya lawan itu.
Kalau kamu ngajari saya untuk melawan oknum habaib, itu sama dengan kamu mengajari bebek berenang. Kupingmu dijembreng. Nek ngrungokke gen tenanan, gen tambah panas. Nek wis panas kalungan kulkas. Sebelum junjunganmu itu bahas Habib, saya itu sudah paling ekstrim melawan oknum Habib. Kalau Habib itu adalah personal nih. Tapi kalau habaib itu jamak, berarti semua Habib yang ada di Indonesia. Yang ada di dunia mungkin. Nggak cocok Gus jamu sorban. Kalau pakai serbet baru mantul, nggak apa-apa biar kayak dukun. Ya. Lalu Arya sekarang menjadi budak Habib, budak Balwi. Yang ngomong begini pasti miring. Sekarang pertanyaannya satu. Katanya orang Indonesia banyak diperbudak oleh habaib. Saya tanya, bapakmu, mbokmu, mbahmu kapan dia tahu jadi budak? Perbudakan itu ada di Timur Tengah. Budaya di Indonesia, di bumi Nusantara bukan budaya perbudakan. Tetapi kalau kamu bisa kasih referensi bapakmu, mbokmu, mbahmu, nenekmu, buyutmu tahu jadi budaknya Habib, siapa? Ngomong kamu. Ngomong. Dengerin. Lalu ada lagi pertanyaan begini. Arya tidak lagi percaya dengan kajian Kiai Imad. Penemuan Kiai Imad tidak sejalan dengan Kiai Imad. Tidak percaya dengan Fuad Pleret. Tidak percaya dengan Fakih Mokodam. Tidak percaya dengan orang-orang itu yang membahas nasab. Tidak, saya katakan. Kajian tesis ilmiah harus diselesaikan dengan diskusi. Maka itu saya kawal. Dulu saya kawal. Dulu saya kawal karena ini saya anggap ilmu. Dan ini saya anggap tesis yang harus diselesaikan dengan diskusi. Dan setelah itu ada yang mentakik. Ulama tentunya. Ini boro-boro diskusi. Diskusi aja kabur. Kucing-kucingan di YouTube. Kayak anak TikTok. Anaknya TikTok. Kayak YouTuber. Nanti ujung-ujungnya kayak si kubis. Kopengnya protol. Digebuki orang. Dulu saya kawal, sekarang tidak. Karena apa? Saya sudah tahu pola-pola model-model hoax seperti ini yang hanya tebar narasi hanya untuk apa? Untuk kepentingan AdSense. Nyari uang di YouTube supaya bisa ada konten tambah terkenal, tambah diviralkan, yang nonton juga senang-senang begini. Kan banyak sekarang netizen itu nonton konten-konten yang kontroversi, yang gelut-gelut, yang ribut-ribut begitu. Karena kalau sehari saja nggak nonton yang model kayak begitu, seperti ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Tidur pun nggak nyenyak. Lalu ada yang ngomong, kenapa kamu nggak percaya sama Kiai Imad? Beliau adalah orang yang sahih, beliau adalah orang yang soleh. Tai kucing. Kamu orang-orang yang ngakunya Nahdiyin, yang ngakunya orang NU, dengarkan gembreng kupingmu lebar-lebar. Kalau kamu lebih percaya dengan Kiai Imad ketimbang percaya sama Gus Dur, kalau kamu hanya percaya ulama kemarin sore seperti Kiai Imad, lalu kamu tidak mempercayai Romo Yai Hasyim Asy'ari, berarti memang utakmu wis kecuci karo iblis. Paham? Ngaku NU, ngaku orang Nahdiyin. Kamu sesungguhnya bukan orang-orang Nahdiyin lagi.
Orang Nahdliyin pasti akan menghormati dan mengikuti dawuh para alim ulama sepuh. Bukan Kiai Imad yang yai baru kemarin sore. Apakah tesis keilmuannya sudah ditakik? Belum, kok diikuti? Goblok. Goblok nggak? Aku ngomong kayak begini pasti banyak yang panas. Panas saja. Galungan kulkas. Ya, satu-satu ini saya kupas nih. Kamu nggak percaya sama Kiai Imad Arya? Enggak percaya, enggak. Saya lebih percaya para alim ulama sepuh. Masa iya saya mau dibandingkin suruh percaya Kiai kemarin sore seperti Kiai Imad ketimbang saya mempercayai Gusmus. Kiai sepuh yang soleh, yang sudah membuat kitab banyak, yang sudah lari belajar ke sana kemari keliling di seluruh dunia. Masa gue yang pikirannya panjang suruh percaya Kiai Imad ketimbang saya percaya oleh guru besar kita yaitu Gus Dur. Pikiran lu kemana? Ngaku orang NU, ngaku orang Nahdliyin. Kamu ngakunya orang pribumi, ustadz lagi, kiai lagi. Percaya sama Kiai Imad, memungkiri ilmu yang engkau dapat dari Gus Dur, dari Gusmus, dari Gus Baha, dari yang sangat tadim, yang sangat tawaduk, yang sangat berhusnudon membahas tentang nasab. Kue NU cap apa? NU cap gatel. Ini buat oknum-oknum kiai nih, yang katanya sok pribumi nih. Apalagi yang ngakunya keturunan Wali Songo. Kamu bukan keturunan Wali Songo, tapi sengaja ingin menghancurkan marwah nama baik Wali Songo. Makanya memecah belah antara habaib dengan ulama, kiai. Paham sampai sini? Paham betul? Paham betul? Ini di-share saja nggak apa-apa. Di-share biar orang semuanya tahu. Share, dibagikan. Live streaming ini dibagikan biar semua orang tahu. Masa iya saya suruh lebih percaya sama Kiai Imad yang orang kemarin sore ketimbang Gus Baha? Kecil jadi ulama sampai hari ini yang sudah ditakik keilmuannya oleh para alim ulama di Nusantara bahkan dunia. Ayo. Masa gue dipaksa suruh percaya sama Kiai Imad, sama Gus Fuad Pleret, ketimbang saya harus mempercayai, wajib mempercayai guru besar kami yaitu Gus Dur. Ngaku Nahdliyin, ngaku Nahdlatul Ulama. Ini buat orang-orang yang ngaku Nahdliyin, ngaku orang-orang NU, apalagi ada pengurus NU percaya dengan kelakuan-kelakuan membahas pembahasan nasab seperti itu. Berarti kamu NU karbitan. Karbitan. Gue adalah pribumi, kata kalian. Hidup Bani Wali Songo. Bani Wali Songo yang mana? Wali Songo siarnya itu mempersatukan, bukan memecah belah. Apa dong tujuan Anda? Tujuan Anda untuk merusak nama baik Wali Songo, marwah Wali Songo. Apalagi orang Indonesia itu goblok, percaya dengan tes DNA. Mana ada orang hasil tes DNA hari ini sampai nyambung tes DNA bisa lurus sampai ke 2000 tahun yang lalu. Kamu dibohongi sama narasi konten. Ada yang bisa membuktikan tes DNA bisa mengakulasi sampai dengan 1000-2000 tahun ke belakang. Ini bodoh.
Saya